Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Jen Christine, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Berikut ini beberapa pengertian pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. 2. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. 3. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Berikut beberapa langkah penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. 4. Menyusun dan mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran diferensiasi di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, mulai dari yang mendasar ke transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, dan cepat. Guru yang mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar akan mampu menentukan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar, yaitu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang diajarkan pada murid. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan belajar, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3. Diferensiasi produk.
Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berikut ini skema koneksi antar materi modul ini dengan modul sebelumnya. Berikut koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Tugas kita menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing. Dengan meyakini bahwa setiap anak unik, maka tugas guru sebagai seorang pendidik yaitu memenuhi segala keberagaman kebutuhan belajar murid dengan menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satunya dengan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga terwujud pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang telah memiliki nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif, dan yang telah menjalankan perannya sebagai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, akan mampu merancang pembelajaran diferensiasi yang dapat menjawab kebutuhan belajar murid. Koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menyusun visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan AI melalui tahapan bagja untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dengan adanya visi guru yang berpihak pada murid, maka pembelajaran yang akan dilaksanakan juga akan berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda lewat pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang dapat diterapkan di sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Hal ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Pada pembelajaran diferensiasi dapat mengoptimalkan hal tersebut. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.